Ramalan Soeharto, nasib Indonesia tahun 2020 tidak meleset. Pak Harto mengatakan, orang tidak bisa bekerja. Dikutip dari tribunmanado.co.id, edisi hari Selasa, 29 September 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Tepat 25 tahun lalu, Soeharto meramalkan nasib Republik Indonesia di abad ke-21. Ramalan Soeharto tentang kondisi Indonesia di tahun 2020 akhirnya mulai terbukti benar. Ramalan Soeharto itu diungkap 25 tahun yang lalu, pada tahun 1995. Soeharto merupakan Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat selama 32 tahun. Apa kata Pak Harto saat itu? Tercatat, Soeharto ternyata pernah meramalkan kondisi Indonesia abad 21. Ramalan Soeharto terdapat dalam buku Sisi Lain Istana dari zaman Bung Karno sampai SBY, karangan J. Osdar. Ramalan buku yang terbit pada tahun 2014 itu, Osdar mengungkapkan jika ramalan tersebut disampaikan Soeharto pada 5 September 1996. Tepatnya saat menyampaikan pidato pembukaan Pekan Kerajinan Indonesia ke-7 di Istana Negara, Jakarta. Beberapa tahun lagi abad ke-20 akan kita tinggalkan, dan kita akan memasuki abad ke-21. Berbeda dengan abad ke-20, abad ke-21 yang akan datang adalah zaman yang mengharuskan semua bangsa meningkatkan kerjasama yang erat. Di lain pihak, juga merupakan zaman yang penuh dengan persaingan yang ketat, tulis Osdar menirukan ucapan Soeharto saat itu. Lebih lanjut, menurut Soeharto saat itu, pada tahun 2003, kawasan Asia Tenggara akan menjadi kawasan perdagangan bebas. Selain itu, pada tahun 2010, kawasan Asia Pasifik akan membuka diri bagi masuknya barang dan jasa dari negara-negara berkembang sebagai wujud kerjasama APEC. Tahun 2020, kita harus membuka lebar-lebar pasar kita bagi produk-produk negara maju. Perkembangan ini akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan dan pembangunan bangsa kita, kata Soeharto. Soeharto seolah ingin menunjukkan pentingnya mengembangkan industri kecil dan kerajinan rakyat untuk menghadapi abad ke-21. Namun, dalam kenyataannya, Soeharto jatuh sebelum memasuki abad ke-21. Terkait dengan buku tersebut, pengamat buku Soekardi Rinakit menyatakan ramalan Soeharto itu benar adanya. Menurutnya, krisis segala bidang pada tahun 1998 telah mencapai puncaknya. Namun, ekonomi bisa selamat karena kreativitas rakyat dalam usaha kecil dan menengah. Krisis ekonomi 1998 teratasi karena kreativitas rakyat dalam usaha kecil dan menengah lagi. Berkat penyelamatan itu, usaha besar juga bisa tumbuh, ujar Soekardi. Meski masa kepemimpinannya berakhir pada tahun 1998, siapa sangka Presiden Soeharto pernah meramalkan soal kondisi Indonesia di tahun 2020. Ya, ini terungkap lewat sebuah unggahan yang dibagikan Siti Hardiati Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto.
lewat Instagram pribadinya @tututsoeharto pada Kamis 21 November 2019. Putri sulung Presiden Soeharto itu membagikan sebuah video singkat berisi pidato sang negarawan, dilansir dari Street.id. Rupanya pidato tersebut disampaikan sang presiden tatkala menghadiri perancangan Gerakan Nasional Pelestarian dan Pengamalan Nilai Kepahlawanan di Surabaya pada 23 November 1995 silam. Bukan sembarangan, ucapan demi ucapan Presiden Soeharto dalam pidato tersebut seolah terasa bagaikan firasat. Bagaimana tidak, pidato tersebut nyatanya mampu memprediksi kondisi bangsa Indonesia 24 tahun setelahnya. Dalam unggahannya, Tutut Soeharto menuliskan penjelasan singkat tentang apa yang disampaikan sang ayah dalam pidatonya. Tak main-main, Presiden Soeharto ternyata sudah mengingatkan soal hantaman globalisasi bahkan sejak tahun 1995. Bapak sejak tahun 1995 sudah mengingatkan akan situasi globalisasi di mana banyak serbuan produk asing. Salah satu bentengnya adalah cinta produk dalam negeri agar produsen dalam negeri tidak mati. Mari kita hidupkan kembali nasionalisme kita dengan mencintai, membeli, dan menggunakan produk dalam negeri. Tulis Tutut Soeharto di kolom caption, dikutip tribunjatim.com, Senin 27 Januari 2020. Seperti inilah isi pidato Presiden Soeharto di acara pencanangan Gerakan Nasional Pelestarian dan Pengamalan Nilai Kepahlawanan di Surabaya pada 23 November 1995 silam. Di awal penuturan, sang presiden memperingatkan kaum muda untuk mencintai tanah air, khususnya produk dalam negeri. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan sekarang untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Jika kelak di kemudian hari dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan negara besar lain, kita masih kurang baik, kurang sempurna untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu. Maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa, ungkapnya. Bak firasat, Presiden Soeharto seolah mampu meramalkan kaum muda Indonesia di masa depan bakal lebih menyukai produk asing lantaran dibanderol dengan harga yang lebih murah. Kalau daripada para pemuda nanti kesengsem daripada produk yang murah, yang baik tapi hasil di luar negeri, hancur daripada bangsa ini. Apa? Produknya nggak ada yang membeli. Kalau nggak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas, semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan, sambungnya kemudian. Ayal, Presiden Soeharto mengharap pihak perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi persaingan globalisasi. Ini merupakan salah satu yang perlu kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih semua perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak, tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat, kita yakini. Tapi andaikan tidak, senjatanya mulai sekarang adalah nasionalisme. Mencintai tanah air, mencintai produk dalam negeri harus mulai sekarang, tandasnya. Seperti diketahui, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN tahun depan. Mengutip kompas.com, tanggal 26 Agustus 2014, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA akan memberlakukan perdagangan bebas.
Untuk sektor perbankan akan dimulai pada tahun 2020. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan. Terima kasih.